Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Greetings in Jesus' name. Salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Have you ever been broken in your heart? Saudara, pernahkah Anda mengalami kehancuran hati dalam hidupmu? Do you know that Christ experienced brokenness when He lived on this earth? Saudara, tahukah Anda Yesus pun pernah mengalami seperti apa hancur hidupnya ketika Dia ada di muka bumi ini? That's hard for us to grasp Saudara, sesungguhnya hal tersebut agak sulit untuk kita bisa memahaminya. because Jesus was without sin. Karena kita tahu bersama Yesus tanpa dosa. But He still lived in a human body. Tetapi Yesus tetap menjalani hidupnya di dalam tubuh manusiawinya. He still had to deal with His body, soul, and spirit. Yesus masih tetap terus berurusan dengan roh, jiwa, dan tubuhnya. So let us read Luke 22:41 and 42. Baiklah, mari kita baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat 41 dan 42. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Jesus was sent to this earth with a mission. Yesus diutus dikirim ke dunia ini untuk menjalani satu misi. And that mission was salvation for you and I. Dan misi Yesus adalah keselamatan bagi Anda dan saya. But as He knelt to pray in the Garden of Gethsemane, a war took place in His soul. Dan ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani di ayat yang kita baca tadi, dikatakan terjadilah suatu peperangan di dalam jiwanya, di dalam batinnya. And He Himself knew that He could not do what He was supposed to do. Dan Yesus sadar betul bahwa Dia tidak mampu melakukan apa yang seharusnya Dia akan lakukan atau jalani. Thus, He was broken. Yesus dihancurkan atau diremukkan. And He cried out to His Father. Dan Yesus berseru kepada Bapanya, "Please, Father, take this cup or this experience away from me." Yesus meminta kepada Bapanya, "Ya Bapakku, ambillah cawan ini daripadaku atau penderitaan ini daripadaku." And then there's that little big word, but. Dan di situ ada satu kata yang kecil, yaitu tetapi. Tetapi is a big word. Dan kata tetapi ini adalah kata yang besar. Because it was the word that yielded His will to Father God's will. Karena dengan kata ini tetapi Yesus sementara menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. This was probably the most challenging moment of His earth life.
Hal ini kemungkinan besar adalah momen yang paling sangat menantang di dalam kehidupannya. The surrender of his human will to the Father's will. Untuk menyerahkan kehendak manusiawinya kepada kehendak Bapanya. He had to experience brokenness. Yesus harus mengalami pengalaman seperti apa dihancurkan. Sin, Dosa, and the pain of humanity. dan penderitaan dari manusia. He had to walk through the corridors of sin. Yesus harus menjalani koridor dosa And rebellion of mankind, dan pemberontakan dari umat manusia. and experience it, Dan Yesus pun harus mengalami semuanya itu. taste it, Merasakan semuanya itu. death of the spirit, Kematian roh, death of the soul, kematian jiwa, and finally death of the body. dan akhirnya kematian tubuh. And all this was done to reconcile us to his Father. Dan semuanya ini harus terjadi untuk apa, saudara? Untuk mendamaikan kita manusia dengan Bapa. What a price Jesus paid for us. Sungguh harga yang terlampau besar untuk Yesus bayar bagi kita. That day previous to his suffering on the cross. Hari itu hari sebelum Yesus menjalani penderitaannya di kayu salib. He accepted the fact that his relationship with the Father would be broken. Yesus menerima fakta atau kenyataan bahwa hubungannya dengan Bapanya dihancurkan. And he cried out from the cross, Dan Yesus berseru dari atas kayu salib, my God, why hast thou forsaken me? Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? There was no one that could change his circumstance. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang bisa mengubah situasi keadaan Yesus pada waktu itu. He had to walk through it. Yesus harus menjalaninya. Again, from the prophetic pen of King David, Sekali lagi dari pena nubuatan Raja Daud. listen to the prophetic words written Mari kita mendengarkan ya kata-kata nubuatan yang sudah tertulis ini. up to 1,000 years prior to Christ's life on earth. Dan kata-kata nubuatan ini ditulis bahkan lebih dari 1000 tahun sebelum Yesus menjalani hidup di muka bumi. There is amazing prophetic accuracy. Dan nubuatan ini memiliki suatu ketepatan, akurasi yang luar biasa. So go ahead and read those scriptures. Mari kita baca bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 sampai 5, ayat 1, ayat 11, ayat 14 dan 15 dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia ayat 22, ayat 12, ayat 15 dan ayat 16. Ayat 2 dari Mazmur pasal 22. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat yang ke-12. Janganlah jauh daripada aku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ayat yang ke-15, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Ayat 16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. If you go through this process of these scriptures, Saudara, kalau kita menjalani setiap proses yang tertulis dalam firman Tuhan ini, you follow the
process of Christ's death on the cross. Anda sesungguhnya sementara mengikuti segala penderitaan yang Yesus harus alami di kayu salib. Jesus literally experienced each word of these scriptures. Dan setiap kata-kata yang tertulis dalam firman Tuhan ini, semuanya itu dialami oleh Yesus. He was poured out like water. Dia dicurahkan seperti air. His bones were all out of joint. Segala tulang-tulangnya, ya, tulang-tulang Yesus sepertinya terlepas dari sendi-sendinya. And his heart melted like wax within him. Dan hatinya itu menjadi hancur lulu di dalam dadanya, ya. Jadi hancur lulu seperti lilin. His strength dried up like a potsherd. Dan kekuatannya itu menjadi kering seperti beling. His tongue clung to his jaws. Lidah-lidahnya melekat pada langit-langit mulutnya. And God brought him to the dust of death. Dan Sang Allah Bapa membawa dia dalam debu maut. No man has ever experienced anything like Christ did. Tidak ada satupun manusia yang ada di bumi ini pernah mengalami penderitaan seperti yang Yesus alami. Realize that Christ experienced this brokenness to bring Father God. Saudaraku, mari kita betul-betul menyadari segala pengalaman ini, bagaimana Yesus Kristus dia hidupnya itu harus betul-betul dihancurkan untuk menjalani kehendak Bapa dalam hidupnya. This brokenness brought salvation to mankind. Kehancuran Yesus membawa keselamatan kepada umat manusia. For the past 2,000 plus years, Selama lebih dari 2000 tahun ini. what a wonder. Sungguh sesuatu hal yang luar biasa. We are never to lose the wonder of the cross. Dan jangan pernah kita meninggalkan segala hal yang luar biasa yang sudah dikerjakan lewat salib ini. Everything for us begins in the cross. Segala sesuatu tentang kita ini, saudara, dimulai dari salib. And everything ends in the cross of Jesus Christ. Dan segala sesuatunya pun berakhir di salib Kristus. To be broken is to shatter. Dihancuran itu berarti, saudara, kita diremukkan, dipecahkan. To change the original structure of matter. Mengubah struktur asli dari suatu materi. Or to bring forth a birth. Dan untuk membawa atau menghasilkan suatu kelahiran yang baru. This birth is experienced because Jesus went before us and was broken. Dan kelahiran ini boleh teralami karena Kristus sudah mendahului kita, ya. Dia sudah terlebih dahulu hancur untuk kita. His entity as God, the Creator, had to be shattered. Entitasnya atau wujudnya sebagai Allah harus diremukkan, dihancurkan. He had to take on another structure of matter. Yesus harus kemudian mengambil struktur materi yang lain. He had to become flesh like you and I. Yesus harus menjadi manusia, ya, yang fisiknya kelihatan seperti saya dan saudara. He had to be born just like we were of a woman. Yesus harus lahir seperti cara manusia lahir, yaitu lahir dari kandungan perempuan. But he was born of a virgin. Tetapi Yesus lahir dari seorang anak darah perawan. Conceived by the Holy Spirit. Dan dia itu dikandung oleh Roh Kudus. So he was not a sinful man like we are. Jadi Yesus bukanlah manusia berdosa seperti kita. But he was a sinless man. Tetapi Yesus adalah manusia tanpa dosa. But he entered this humanity
to bring us into new birth. Tetapi Yesus harus masuk di dalam kemanusiaan ini untuk membawa satu kelahiran baru di muka bumi ini. Let us read Philippians 2, verses 5 to 8. Kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So, Paul is telling us to think the way Christ thinks. Jadi di sini Rasul Paulus sementara menasihatkan kepada kita agar supaya kita berpikir seperti Kristus, memiliki pikiran Kristus. He was originally God, Yesus adalah Allah, but he became man. tetapi dia menjadi sama seperti kita manusia. But he did not consider it robbery to be equal with God. Tetapi Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. So he is wanting to restore us to the place of fellowship with God. Jadi Yesus rindu memulihkan kembali tempat kita ya di dalam hubungan kita dengan Tuhan. So that we no longer associate our identity with this earth, but with the heavenly. Sehingga kita tidak lagi mengasosiasikan atau menyamakan hidup kita dengan duniawi ini, tetapi dengan hidup surgawi. But then we go into the next stage where Jesus took on the form of a servant. Dan kemudian kita masuk kepada tahap selanjutnya di mana Yesus kemudian mengambil rupa seorang hamba. And if we want to be made in the likeness of Jesus, we have to take on a humble position. Saudaraku, jika kita rindu menjadi serupa dengan Kristus, kita harus mengambil tempat yang yaitu tempat kerendahan hati ya, seperti seorang hamba. He took on the form of a bondservant. Yesus mengambil rupa seorang hamba. To reach others, we have to take on the form of a servant. Saudaraku, kalau kita rindu menjangkau jiwa-jiwa, menjangkau orang lain, kita juga harus mengambil rupa seperti seorang hamba, melayani seperti hamba. We cannot come in our pride. Kita tidak bisa datang dengan mengandalkan keangkuhan, kesombongan kita. And as Jesus had to become obedient to the death of the cross, Dan Yesus pun dia harus taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. we also have a cross to bear. Dan kita juga punya salib yang harus kita pikul, saudaraku. Jesus said, if any man would follow me, Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, he must deny himself ia harus menyangkal dirinya, and take up his cross daily, memikul salibnya setiap hari. and then he can follow me. Dan selanjutnya dia dapat mengikut aku, mengikut Yesus. So here you begin to see the importance of the submission of your will to Jesus. Di sini kita mulai melihat betapa pentingnya kita menyerahkan kehendak kita kepada Yesus.
So oftentimes our will gets in the way of God. Seringkali kehendak kita mendahului kehendak Allah. We say we want to follow him, Kita berkata, saya mau ikut dia. and we do. Dan ya, kita mengikut dia. But oftentimes we do not realize the price of following Jesus. Tetapi seringkali kita tidak menyadari dengan penuh harga yang harus kita bayar di saat kita mengikut Yesus. And how the key to that is the surrender of our human will. Dan kuncinya di sini adalah bagaimana kita betul-betul berserah, penyerahan total kehendak kita yang manusiawi ini kepada kehendak Tuhan. Once we surrender our will, Sekali kita telah menyerahkan segala kehendak kita, we have an easy, joyous journey. maka kita akan memiliki perjalanan hidup yang paling mudah. I have experienced that many times in my life. Saya sudah mengalami hal ini, saudara, sering kali dalam kehidupan saya. And sometimes we go through spiritual warfare, Terkadang kita harus menjalani peperangan rohani dalam hidup kita. and sometimes it feels like we cannot break through it. Dan terkadang kita merasa sangat berat, peperangan ini terlalu berat bagi kita. And I'll share my testimony with you. Dan saya mau bagi kesaksian saya dengan saudara sekalian. Before we went to the Fiji Islands, Sebelum kami pergi ke Kepulauan Fiji, from Canada, waktu itu dari Kanada, we had a very difficult year. pada waktu itu kami ada dalam tahun-tahun tersulit dalam hidup kami. We had to raise the funds to go, Kami harus mencari dana untuk kami bisa pergi ke sana. but the churches were in a difficult time and they did not have money to give. Dan pada waktu itu gereja di mana tempat kami berada juga sedang dalam masa-masa sulit dan mereka tidak mampu mensponsori atau menyediakan dana untuk kami pergi. But this was a journey of faith. Tetapi ini adalah perjalanan iman. So we continued on. Jadi kami terus melanjutkan. And one winter, it was January, Suatu ketika waktu itu masih musim salju di bulan Januari. it was in northern Canada where it gets very cold. Di daerah bagian utara Kanada, waktu itu memang suhunya masih sangat dingin. In fact, it was 40 below and snow. Jadi pada waktu itu suhunya di bawah 40 derajat sudah dan betul-betul musim salju, banyak salju waktu itu. And guess what happened? The furnace quit. I'm sorry. The furnace is like an air conditioner, only it heats the house. Dan saudara bayangkan di musim dingin yang sangat dingin itu, pemanas ruangan tidak berfungsi. Yeah. And it quit. Dan ia tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, pemanas ruangannya. There were many things like that happened to me. Banyak hal seperti itu sudah terjadi dalam kehidupan saya. And I didn't seem to be able to rejoice. Dan sepertinya di masa-masa seperti itu saya tidak mampu bersuka cita, saudara. One day I said, I can't go any farther, Lord. Suatu ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kembali.
The price you're asking of me is too much. Harga yang engkau minta untuk saya bayar, istilahnya ya, saya sudah tidak mampu bayar, terlalu besar harga ini. And I knelt down at my bed and began to cry. Saya pun berlutut di bawah tempat tidur saya berlutut dan saya mulai berseru, saya mulai menangis. That place of brokenness had to come to me. Tempat kehancuran itu, ya saya harus sampai di tempat itu, dihancurkan. And the minute I did that, the Spirit of the Lord spoke to me. Seketika itu setelah saya betul-betul merasa dihancurkan, saudaraku, Roh Kudus berbicara kepada saya. He said, Betty, you are looking at the cross I've asked you to bear. Roh Kudus berbicara kepada saya, Betty, engkau sementara memandang kepada salib yang aku minta untuk engkau pikul. You are looking at every trial. Kau sementara melihat kepada setiap pencobaan-pencobaan dan pengujian-pengujian dalam hidupmu. Until you can't lift your head up. Sampai engkau tidak akan bisa melakukannya sampai engkau bisa mengangkat kepalamu. He said, first of all, deny yourself. Dia berkata, pertama-tama sangkalah dirimu. And take up your cross. Dan pikullah salibmu. When you have your cross on your back, you are not looking at your trial. Karena di saat kamu memikul salibmu di pundakmu, engkau tidak akan mengarahkan matamu atau mengarahkan pandanganmu kepada setiap ujian dan cobaan yang engkau sementara hadapi. Then you can look at me. Dan pada saat itu engkau akan mengarahkan pandanganmu memandang kepada aku Tuhan. And then you can follow my footsteps. Dan selanjutnya engkau bisa mengikuti jalan-jalan langkah kaki saya, langkah kaki Tuhan. Brothers and sisters, saudara-saudari sekalian, so oftentimes we are looking at our cross. Terlalu sering kita memandang kepada salib kita. Today, Jesus wants to lift your head. Hari ini Tuhan rindu engkau, angkatlah kepalamu. He wants you to deny yourself. Tuhan ingin engkau untuk menyangkal dirimu. To pray like Jesus prayed. Untuk berdoa seperti cara Yesus berdoa. To pray not my will. Untuk berdoa, ya Tuhan, bukan kehendakku. But thy will be done. Tetapi biarlah kehendak-Mu ya Tuhan yang terjadi. Then we take up our cross. Dan kemudian kita pikul salib kita. Daily. Setiap hari. And then you will experience such joy that you cannot believe. Dengan demikian, saudaraku, Anda akan mengalami sukacita yang luar biasa, yang bahkan sukacita itu Anda tidak bisa percaya ya, sukacita itu bisa terjadi dalam hidupmu. I got up from my prayer that day. Saya bangkit setelah saya berdoa pada hari itu. And I was filled with the joy of the Lord. Dan saya dipenuhi dengan sukacita yang dari Tuhan. And I did not face that spirit again. Dan kemudian saya sudah tidak lagi bergumul dengan roh itu ya. So remember this pattern as you face your trials. I know it will help you. Saudara, ingat baik pola ini, karena pola ini akan sangat membantumu di saat Anda diperhadapkan dengan berbagai ujian hidup ini. May the Lord bless you today with His love, peace, and joy. Kiranya Tuhan Yesus memberkatimu dengan kasih-Nya, dengan damai-Nya, dan dengan sukacitanya yang dari Tuhan. Until we meet again. Sampai kita berjumpa lagi. Come and